Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fidea Rofika, NIM H1B119014, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Hukum. Di sini saya akan mereview isi video seri memahami konflik dan menjelaskan 3 jawaban dari pertanyaan UAS mata kuliah konflik dan resolusi. Dosen pengampu Bapak Moh Arif Rahman, SIP MIPOL. Baiklah, yang pertama saya akan mereview video dari seri memahami konflik. 1 tahun setelah reformasi, masyarakat Indonesia dikejutkan oleh konflik kekerasan komunal yang bernuansa agama dan etnis. Di sini terdapat contoh yang terjadi di Maluku Januari 1999 sampai Januari tahun 2003. Tercatat 5.000 orang meninggal dunia, 500.000 orang pengungsi, 80% fasilitas dan bangunan rusak. Konflik ini hanya dipicu perkelahian antara dua pemuda, tetapi mengapa sulit dipadamkan sehingga 4 tahun lamanya? Di sini bisa dilihat pemicu dari peristiwa dan akibatnya. Akar konflik di sini tidak terlihat di permukaan. Contohnya ketidakadilan, diskriminasi, dan korupsi. Akar konflik di sini diibaratkan seperti ranting pohon kering. Jika ada pemicu yang mudah terbakar, ketika ranting terbakar api, maka akan merambat ditiup angin hingga kebakaran yang luas. Inilah yang disebut eskalator konflik. Eskalator konflik itu berupa isu agama, isu rasional, atau identitas. Akselerator konflik di sini maksudnya adalah faktor-faktor atau peristiwa-peristiwa yang terdapat mempercepat terjadinya konflik dan mempercepat meluasnya konflik. Selain dari faktor-faktor konflik, ada juga aktor konflik. Yang pertama itu ada provokator. Provokator inilah aktor paling utama dalam konflik. Mereka mempunyai logika yang abnormal. Mereka bisa menyebarkan informasi dalam bentuk distortif. Informasi yang bias ini nantinya akan mempengaruhi kelompok kedua. Kelompok kedua ialah kelompok yang rentan. Mereka ini tidak terlibat langsung, tapi mudah dipengaruhi. Aktor konflik yang ketiga adalah kelompok fungsional. Di sini kelompok ini mempunyai tanggung jawab utama, ialah menghentikan kekerasan dan mencegah meluasnya konflik. Di sini mereka berperan sebagai pemadam. Mereka akan memadamkan api yang disumberkan dari si provokator, aktor pertama. Jika mereka terlambat memadamkan api kecil dari si provokator, maka itu akan berdampak luas. Di sini konflik mengalami beberapa fase. Yang pertama ada ketegangan, yang kedua ada kekerasan, dan yang ketiga ada jatuhnya korban atau ekskalasi. Di sini ada fase kedua yaitu deskalasi. Isi dari deskalasi ini akan terjadinya perundingan, perdamaian, dan penyelesaian dari konflik tersebut. Yang kedua saya akan menjelaskan dampak positif dari konflik. Konflik di sini kalau dari bahasa Latin adalah configer, yang berarti saling memukul. Dilihat dari makna kata tersebut, secara umum konflik adalah situasi saat ada pertarungan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mendapatkan sesuatu. Dampak positif dari konflik ini menurut Jerry L. Gray dan Frederick A. Stark. Yang pertama, tingkat energi kelompok atau individu meningkat. Yang kedua, kohesi kelompok meningkat. Yang ketiga, ada problem-problem terungkapnya. Yang keempat, memberi motivasi. Konflik memotivasi kelompok-kelompok yang terlibat di dalamnya untuk mengklarifikasi sasaran-sasaran mereka. Hal tersebut menyebabkan ditingkatkannya pemahaman kelompok tentang tujuan mereka, mengapa konflik ini terjadi. Selanjutnya saya akan menjelaskan modal sosial. Dalam definisi awal, modal sosial ini diidentifikasi dengan sifat-sifat organisasi sosial seperti kepercayaan, norma-norma, dan jaringan yang dapat memperbaiki efisiensi masyarakat dengan memfasilitasi tindakan yang terkoordinasi. Modal sosial di sini berperan menciptakan modal manusia. Jadi modal sosial bersifat produktif. Tanpa modal sosial, seseorang tidak mungkin memperoleh keuntungan material atau keberhasilan yang optimal. Ini terdapat 3 pendekatan untuk mengukur modal sosial. Yang pertama, melakukan sensus kelompok dan keanggotaan kelompok di masyarakat. Di sini untuk mengetahui ukuran atau jumlah anggota dalam perkumpulan-perkumpulan.
yang bervariasi dengan waktu dan meliputi daerah geografis yang berlainan. Dalam kenyataannya, ada banyak kelompok dalam masyarakat dan tidak mudah untuk menghitungnya. Yang kedua, menggunakan data survei tentang tingkat kepercayaan dan partisipasi warga. Di sini tentu ada masalah dalam data survei, yaitu respon dan jawaban akan bervariasi sesuai dengan bagaimana pertanyaan yang disusun dan siapa yang menanyakan, serta akibat ketiadaan data yang konsisten untuk banyak negara dan banyak periode. Yang ketiga, mengukur modal sosial dalam skala kecil. Selanjutnya, modal sosial paling banyak dipandang sebagai sebuah sistem jaringan interpersonal, seperti halnya produktivitas modal. Yang terakhir ada sebutkan dan jelaskan 3 prinsip dasar dari konsensus. Yang pertama di sini, konsensus ialah asas yang menyatakan bahwa keputusan apapun harus dilakukan melalui proses musyawarah, melalui konsensus. Model pengambilan keputusan tersebut selain dapat memuaskan semua pihak atau sebagian besar pihak, juga akan menjadi keputusan yang mengikat dan milik bersama, sehingga ia mempunyai kekuatan memaksa atau coercive power. Di sini 3 prinsip dasar dari konsensus itu, yang pertama ada optimistik. Optimistik ini yang artinya penuh harapan dalam menghadapi sesuatu. Yang kedua, keberanian. Keberanian adalah suatu sikap untuk berbuat sesuatu dengan tidak terlalu merisaukan kemungkinan-kemungkinan buruk. Yang ketiga, ada keadilan yang berwatak kemurahan hati. Di dalam keadilan yang berwatak kemurahan hati ini lebih mencolok ke prinsip etika dalam pemerintahan. Menurut Bertens, etika dalam pemerintahan ini adalah nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan seorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Sedangkan menurut Darwin, mengartikan etika dalam pemerintahan ini adalah prinsip-prinsip moral yang disepakati bersama oleh suatu kesatuan masyarakat yang menuntun perilaku individu dalam berhubungan dengan individu lain dalam kelompok. Contoh dari kasus konflik di sini adalah konflik pada kehidupan masyarakat. Secara konseptual, konflik merupakan pertentangan antara dua orang atau lembaga yang disebabkan adanya perbedaan dalam mencapai kebutuhan. Oleh sebab itu, konflik merupakan kondisi di mana tidak ada kepercayaan antar personal maupun kelompok yang ada di masyarakat. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.